Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kita bersyukur tentunya kepada Tuhan hari ini di hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 kita boleh bersama-sama dalam persiapan ibadah dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tatel Warukapas menyampaikan selamat sore kepada kita semua, selamat datang. Yang pertama tentunya kepada Kadim dalam ibadah saat ini yang terkasih Pendeta Luki Tumbelaka MTH selaku Sekretaris Departemen Bidang Pekerja Gemim, Sinode Gemim. Kemudian selamat datang kepada Ibu Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol bersama dengan keluarga, kepada pemerintah desa Warukapas Hukum Tua bersama Ibu, tim kerja, kemudian badan pekerja yang sudah ada, sudah hadir, baik dari Jemaat Sion Ranowanggo Tondano ataupun barangkali dari Jemaat Paslaten, bahkan kita semua yang sudah hadir di rumah gereja ini disampaikan selamat datang. Dan jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas dan jemaat lainnya yang mengikuti ibadah lewat live streaming Facebook Sentrum Tatel Warukapas di rumah masing-masing. Hari ini kita akan beribadah di minggu keempat dalam rangkaian juga ibadah pengutusan Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH atau Nyonya Kumowal dan penerimaan Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol atau Nyonya Rondonuwu, dan kita tetap beribadah dengan penuh sukacita di tengah kemelut pandemi COVID-19 walaupun kita tetap berada dan beribadah di rumah masing-masing, Jemaat Kolom 1 sampai 14, tetapi kita percaya kehadiran Tuhan senantiasa menyapa dalam kehidupan kita dan bersama dalam persekutuan di hari Minggu ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita sesama. Ibadah ini dituntun dengan tata ibadah minggu 4 dan penerimaan serta pengutusan pendeta. Tema mingguan, bertolong-tolonglah menanggung beban. Selamat kita beribadah, Tuhan melimpah atas kita sekalian. Dalam persiapan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan kami puji, namamu besar. Selamat sore saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, maka nats pembimbing terambil dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Kita berdoa. Kami memuliakan Engkau Bapa, sambil bersyukur atas perkenanan-Mu yang memungkinkan kami di sore hari ini untuk boleh ada lagi dalam persekutuan dengan-Mu. Kami hendak beribadah sekaligus akan mengutus Pendeta Lady Kaseger dan menerima Pendeta Jelita Mongdong. Berkenanlah Engkau memberkati kami dalam peribadatan ini. Karena itu biarlah persekutuan ini boleh jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Serikat bersaudara. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat silakan duduk. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadat dan merenungkannya, maka marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Memang kami sangat menyadarinya, Bapa, bahwa dalam kehidupan ini kami sering melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami lalai dalam berbagai hal. Kami sering melakukan apa yang jahat dan tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami sering dipenuhi dengan tabiat-tabiat dosa. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami bermohon, ampunilah kami ya Tuhan. Layakan kami sebagai orang-orang yang telah diampuni untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan dalam pengampunan-Mu, kami juga boleh dilayakan untuk boleh menerima dan menikmati keberkatan-Mu dalam persekutuan ini. Demi Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dan saudara, Tuhan ialah Allah yang
pengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Mari berdoa untuk pemberitaan firman. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan menghayati firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu agar kami mengerti, tapi juga menghayati firman dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Demi Kristus firman yang hidup dan menghidupkan kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab. Pembacaan kita terdapat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya di sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Itulah pembacaan kita. Ada puji-pujian? Baik. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
Jadi pada hari ini sebagai jemaat kita akan mengutus dan menerima hamba-hambanya. Kita akan mengutus seorang hamba Tuhan, yakni Pendeta Lady Kaseger, untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat yang baru. Kalau tidak salah tadi sudah diterima di jemaatnya Pendeta Jeffrey Kalangi. Setelah Pendeta Lady sudah melaksanakan tugas pelayanan di jemaat ini, saya lihat belum terlalu lama, kurang lebih 4 tahun. Tapi kalau hitung dari saat diteguhkan baru kurang lebih 2 tahun. Sebab SK Pendeta Lady itu tahun 2018, tanggal 23 Februari, 25 Februari, tahun 2018. Jadi berarti saya hitung dengan vikaris. Padahal vikaris dulu di Tareran kan? Hah? Sambung sini berarti kan? Tapi juga akan menerima kehadiran seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Jelitah Mongdong. Kalau Pendeta Jelitah cukup lama di Tondano sana. Saya lihat SK, kalau sesuai SK tahun 2013, ya toh? Bulan Juni, 5 Juni 2013. Dan kita melaksanakan ini, menurut saya dalam suasana yang tidak biasa atau tidak lazim. Karena pandemi COVID-19. Kalau acara-acara seperti ini di gereja kita pasti, apalagi di sentrum Tatelu ini, bukan cuma tuh sabua di muka tuh baking Pendeta Lady, tapi sampai di jalan. Ya toh? Begitu juga Pendeta Angki, Pendeta Jeffrey. Ini tidak lazim, tidak biasa. Tapi menurut saya ini sejarah, dicatat sebagai sejarah sebetulnya. Baik jemaat, dapatnya waktu orang utus atau lepas Pendeta Lady, cuma kasih yang 30 orang dah hadir. Padahal biasa bukan cuma ratus bahkan ribu. Tapi juga tentu sejarah bagi Pendeta Lady sendiri dalam perjalanan pelayanan sebagai pendeta. Tidak semua pendeta pernah mengalami seperti ini. Kalau hitung dari Maret, karena orang baking acara-acara seperti ini sudah mulai baking acara seperti ini, itu mulai bulan Maret. Itu baru sekitar 50 sampai 75 pendeta yang mengalami seperti ini. Yang baking acara pisah sambutnya atau serah terimanya seperti ini. Jadi dari hampir 2.500 pendeta, tidak sampai 100 yang pernah mengalami begini. Ini sejarah. Apalagi tentu saya kira baik Pendeta Lady maupun Pendeta Jelitah. Kalau Pendeta Jelitah mulai penempatan di Tondano baru kali ini dapat SK mutasi. Betul enggak? Toh, kalau di Tondano penempatan. Jadi kalau SK mutasi baru kali ini. Apalagi Pendeta Jelitah. Itu di sini bukan mutasi, tapi penempatan. Belum juga penempatan, ini baru mau penempatan. Jadi mulai dapat SK penempatan, toh Pendeta Jelitah
dilepas, diutus dalam suasana seperti ini. Baru mau penempatan. Kalau pendeta Jelita kan mutasi pertama. Kalau pendeta Lady penempatan pertama. Sejak jadi pendeta. Jadi menurut saya dicatat dalam sejarah pelayanan. Karena saat penempatan, saat mutasi pertama, semua serba terbatas. Orang hadir terbatas. Kita nak tahu lihat sebentar orang pulang udah pemakang atau nyanda. Bergetaret biar cuma makanan dos, pendeta Arthur ada tuh kang. Tapi begitu. Kalau dia biasa-biasa bukan cuma makanan dos, bodoh, pesta. Jadi memang menjadi sejarah. Karena apa? Karena tidak biasa atau tidak lazim seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bulan Juli sudah mulai berubah. Jaga itu sedang dipersiapkan orang masuk pada apa yang disebut new normal itu. Mulai jemaat juga bisa terlibat masuk. Terus, tapi tentu kita sepakat bahwa kalau ada mutasi atau penempatan seperti ini bagi gereja kita bukan sesuatu yang tidak lazim tetapi sudah lazim. Ya toh? Bagi gereja kita mutasi seperti ini atau penempatan seperti ini atau acara pengutusan, penerimaan seperti ini bukan sesuatu yang tidak lazim atau tidak biasa, tapi ini sudah lazim. Sudah biasa. Karena apa? Karena memang gereja kita telah mengaturnya. Seorang pendeta atau seorang guru agama dalam kehadirannya di jemaat tertentu, dia itu tidak boleh selama-lamanya ada di sana. Kalau orang baca tata gereja sebetulnya maksimal 5 tahun. Kalau pendeta Jelita sekitar 7 tahun kan. Nah, tapi sebetulnya mau bilang pada kita melalui aturan ini bahwa bagi gereja kita kehadiran kita tidak boleh selama-lamanya di satu tempat. Ada batasnya. Karena itu siapapun kita, pendeta gemim, guru agama, dalam situasi apapun kita akan mengalami seperti ini, termasuk apa itu COVID seperti ini. Walaupun ada COVID, so DP waktu pergi ya pergi. Kenapa orang pe gereja begitu? Tentu orang semua sudah kan. Bukan orang mau bilang gereja lain salah. Ya. Kenapa orang bisa selama-lamanya di sana? Karena memang aturannya orang begitu. Toh, orang juga tidak bisa katuk bilang salah. Nah, tapi bagi gereja kita ya tidak bisa begitu. Ya. Nah, kenapa begitu? Tentu ada dasarnya, ada alasannya. Kalau orang lihat tata gereja bilang begini Ibu Bapak. Mutasi dilakukan dalam rangka kebutuhan dan strategi pelayanan. Itu. Di SK juga sering tertulis begini. Tapi juga dalam rangka memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman pelayanan. Itu alasannya. Artinya apa? Ya. Kalau pendeta Lady pindah di jemaatnya pendeta Jeffrey, itu maksudnya supaya pendeta Lady juga bisa tahu bagaimana di sana. Bertambah pengalaman tapi juga wawasan pelayanannya semakin juga luas. Begitu juga. Jangan ditondano-tondano terus. 7 tahun, seumur hidup. Tapi juga supaya anak jenuh toh, itu tuh strategi. Itu juga. Jadi baik pendeta Lady maupun pendeta Jelita memang
Tidak bisa hanya satu di jemaat, tapi juga perlu di tempat lain. Supaya apa? Tadi, supaya lebih antara lain memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman pelayanan. Walaupun jemaat masih suka tentu pendeta ini, karena baru 2 tahun jadi pendeta. Begitu juga 7 tahun. Karena itu ibu bapak saudara, menurut saya yang dapat kita katakan sekarang adalah bahwa baik yang bersangkutan maupun kita sebagai jemaat, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena di jemaat ini pernah dihadirkan Tuhan seorang hambanya, pendeta Lady, walaupun relatif terlalu nyandak lama, selama kurang lebih kalau ikut dari pendeta 2 tahun. Begitu juga pendeta Lady, bersyukur karena boleh melayani di sini dan telah menjadi tentu berkat. Kehadiran pendeta Lady selama kurang lebih 2 tahun ini, terlepas dari kekurangannya, telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan telah menjadi berkat bagi jemaat. Syukur kepada Tuhan. Begitu juga pendeta Jelita. Orang kan, ibu bapak saudara, saya sering bilang pada teman-teman pendeta, sebagai seorang pendeta, tidak ada hal yang penting tapi juga lebih berarti yang selalu diminta kepada kita. Tetapi yang paling berarti dan penting adalah orang berusaha untuk jadi berkat. Berusaha untuk berarti. Dimanapun orang ada, dalam kondisi apapun, situasi apapun yang orang hadapi, orang selalu dipanggil agar orang kehadiran ini bisa membuat jemaat yang orang layani merasa diberkati, merasa bersukacita. Dan bukan sebaliknya. Kehadiran kita menjadi jemaat menjadi rusak. Kehadiran kita menjadi jemaat kecewa. Saya kira ada banyak teman-teman yang karena di kantor sinode Bapak Ibu Saudara kami dipercayakan untuk mengelola ini soal mutasi penempatan di kantor. Ada tuh pendeta yang sedangkan 8 tahun ke jemaat dengan pelayan khusus minta di kantor supaya kalau boleh tahan si 7. Bayangkan 7-8 tahun. Tapi sebaliknya ada yang sedangkan 1 tahun belum, jemaat semua pendeta keluar juga pada dia. Ya ini bukan nasib bagus. Tapi apa yang dibuat, apa yang dia backing ini. Sementara tadi saya bilang sederhana. Kehadiran kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, orang berusaha untuk supaya berarti, jadi berkat, membuat jemaat bersukacita, ada sukacita, bukan sebaliknya. Tapi saya kira baik pendeta Jelita maupun pendeta Lady nyanda seperti tadi kan. Mau bertahan 7 tahun kan pendeta Jelitanya gampang toh. Pendeta Jelita dapat pindah itu karena memang kan tuh sudah lewat lagi kalau mau ikut batas tata gereja, you know? Kalau memang tidak suka paling pergi tuh jemaat atau pelsus sepindah juga pendeta Jelita. Nah kalau pendeta Lady memang menurut saya begitu lebih bagus karena baru penempatan itu coba cari pengalaman apa itu pelayanan di jemaat lain. Karena dari vikaris ini coba dari vikaris kom penempatan sekarang tuh SK penempatan berarti tambah kurang lebih 5 tahun, mau 9 tahun pendeta jadi apa Lady di sini. Ya toh?
Nah, karena itu memang Ibu Bapak Saudara, saya juga sering bilang kepada kita selalu diminta semangat dan komitmen yang kuat untuk melayani atau mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Kalau seperti itu, orang akan jadi berkat. Harus punya harus punya semangat dan komitmen yang kuat untuk mau betul-betul melayani, mau betul-betul berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Kalau begitu komitmen ini kita betul-betul kuat, pasti orang akan jadi berkat. Pasti jadi berkat. Kalau ada DP kerikil-kerikil sedikit, pasti ya di mana-mana ada. Teman-teman penatua Siamas kadang-kadang di kolom tong so bikin tugas agak tuh yang paling terbaik, tapi ada juga tuh macam-macam biasa. Tapi juga menurut saya ini menarik Bapak Ibu Saudara, menurut kita ada hal juga yang sebetulnya tidak kalah penting yang harus selalu mewarnai semangat kita. Sekali lagi ini menarik kalau orang berefleksi dari bacaan tadi secara khusus tentang semangat yang dimiliki Paulus. Ini menurut kita memberi inspirasi bagi kita, apalagi sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sama dengan Paulus sebagai rasul. Ini memberi inspirasi kepada kita agar kita boleh juga menjadi pelayan yang berempati. Menarik menurut saya. Ini menginspirasi orang. Kenapa saya bilang begitu Ibu Bapak? Berefleksi dari bacaan tadi ternyata, kalau orang perhatikan ternyata Paulus ini dia tidak hanya sekedar menjadi pekabar Injil yang handal. Orang tahu kehandalan Paulus dalam mengabarkan Injil. Di mana saja dia pergi mendirikan jemaat dan sebagainya. Dia tidak hanya sekedar menjadi pekabar Injil yang handal. Tapi menurut saya dia juga adalah seorang pelayan yang punya empati yang sangat besar terhadap segala hal, termasuk soal pergumulan jemaat. Saya baca ini di luar pemahaman kita tentang hal lain, tapi ini yang saya lihat menarik for orang. Dia menjadi pelayan yang bukan cuma hebat mengabarkan Injil, tetapi ada hal yang luar biasa yang dimiliki Paulus. Dia menjadi pelayan yang punya empati, yang berempati. Bukannya sekedar simpati, tetapi empati. Orang lihat tadi dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ternyata walaupun dia disibukkan dengan kerja pekabaran Injil di tempat yang lain. Dia tulis nih surat kan dia nyana ada di situ. Dia ada di tempat lain. Tapi bukan main kok. Dia juga tetap konsen untuk memikirkan persoalan yang dialami oleh jemaat. Kalau dalam bahasa tadi orang-orang kudus yang ada di mana? Di Yerusalem. Padahal dia di tempat lain. Dia sedang sibuk untuk mengabarkan Injil. Tapi dia memiliki luar biasa perhatian, memikirkan tentang persoalan jemaat di tempat lain. Bahasa tadi orang-orang kudus di Yerusalem. Apa? Karena waktu itu Yerusalem sedang ada dalam pergumulan, sedang dalam kesusahan, menderita. Dia mengajak jemaat Korintus, dia menggugah jemaat Korintus. Tapi juga dia kasih petunjuk-petunjuk. Dia bilang tadi sama dengan kita ada bilang Pak jemaat di Galilea. Dia kasih petunjuk
Dan petunjuk-petunjuk itu menurut saya, Bapak Ibu, sederhana tapi menurut kita luar biasa. Petunjuk yang memang betul-betul memberi solusi. Petunjuk yang solutif, ada solusinya. Bukan cuma suruh tapi dia kasih jalan, sederhana. Apa itu? Seperti dikatakan tadi, bagaimana caranya mau mengumpulkan itu? Dia bilang, pada hari pertama ngoni mulai kumpul itu. Supaya jangan nanti kita datang baru ngoni kumpul. Itu jalan keluarnya. Caranya. Sekarang kan Bapak Ibu Saudara banyak yang cuma usul kasih cara, tapi solusinya caranya seperti apa? Nyanda. Banyak orang cuma jago bicara, usul, tapi solusinya apa? Caranya apa? Cuma tahu kasih masalah, tapi tidak hebat untuk kasih solusi. Ini Paulus, menurut kita, dia kasih itu solusinya. Jadi ibu bapak saudara, kita lihat bukan main semangat ini yang betul-betul dimiliki Paulus. Kalau orang baca bagian-bagian lain dalam sejarah perjalanan pelayanan Paulus, saya mungkin boleh katakan bahwa prinsip ini menjadi sumber efektivitas dari pelayanan Paulus. Orang lihat, dia selalu hadir dalam berbagai kondisi. Jadi bukan cuma simpati tetapi empati. Simpati dengan empati kan DP pengertian beda-beda tipis, tapi sebetulnya agak berbeda. Simpati, empati itu asal katanya pathos dalam bahasa Yunani, yang artinya perasaan. Nah, tapi pengertiannya kalau simpati, seseorang dia dapat merasakan merasakan misalnya sesuatu yang dirasakan orang, itu simpati, turut merasakan. Tapi kalau empati, dia memposisikan diri, memposisikan diri seperti apa yang dirasakan orang lain, gitu. Itu tuh empati, saudara. Jadi bukan cuma sekedar simpati, empati. Dia memposisikan diri seperti yang dirasakan orang lain. Kalau simpati kan cuma turut merasakan apa yang dirasakan orang. Tapi kalau empati, dia memang memposisikan diri seperti apa yang dirasakan orang. Itu. Paulus, Bapak Ibu, memang betul-betul menjadi pelayan yang berempati. Kalau orang baca dalam perjalanannya, Ibu Bapak, dia betul-betul masuk dalam segala situasi, dalam berbagai latar belakang orang, dia hadir, tapi juga dia hadir dalam berbagai-bagai pergumulan orang. Kepada orang Yunani, dia jadi seperti orang Yunani. Kepada orang-orang yang bertaurat, Paulus bagaikan orang Yahudi saleh yang menjunjung tinggi Taurat. Itu kalau orang baca. Dia hebat juga kalau soal Taurat. Kepada orang kaya dia bersikap kaya walaupun bukan materi, tetapi selalu dia bilang kaya dalam kemurahan, itu toh. Tapi juga kepada orang terpinggir. Apa itu karena mungkin ya stigma sosial, apakah itu karena kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Dia datang seperti apa itu anak kilang yang ditemukan Bapa Sorgawi yang murah hati. Dia datang. Itu Paulus. Ini menarik menurut kita. Nah, menurut saya orang pendeta jelita apa ya, orang lah pendeta lady, orang diminta untuk begitu juga, bukan cuma jago khotbah, tapi orang juga harus jago ya untuk tadi memiliki semangat simpati dan empati. Dan ini menjadi
tantangan orang juga sebagai gereja. Mari orang menjadi gereja yang tidak hanya sekedar fokus kepada pemberitaan firman, menjadi gereja yang tidak hanya sekedar fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan misalnya ibadah-ibadah, tapi juga orang fokus terhadap hal-hal yang seperti tadi yang kita bilang. Menjadi gereja yang juga memiliki semangat yang berempati gitu. Apalagi tentu Ibu Bapak di tengah-tengah kondisi sekarang, ketika orang harus dihadapkan dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Luar biasa dampaknya, pengaruhnya. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga kehilangan juga penghasilan. Banyak orang juga penghasilannya biasa mungkin lebih, sekarang turun karena segala hal dibatasi. Kalau cuma bilang di rumah saja, berapa bulan orang harus begitu? Kurang lebih 3 bulan, mesti pada yang di rumah. Mau kerja, mau keluar, dibatasi. Untung sekarang semuanya longgar. Tapi 3 bulan sebelumnya, waduh bukan main, luar biasa. Karena itu tak heran banyak orang harus bergumul dengan keadaannya. Di Warukapas ini kan orang-orang hebat semua, tapi menurut saya orang juga kena DP imbas. Ibadah saja Bapak Ibu cuma begini biasa full gitu. Kegiatan kita dibatasi. Nah, menghadapi pergumulan ini Ibu Bapak, firman Tuhan mau bilang kepada kita, mari kita berempati. Mari kita berempati. Tentu orang semua sepakat belajar dari bacaan kita tadi, sebagai gereja masa kini kita dipanggil untuk mari menyatakan solidaritas kita kepada sesama. Memang ini. Dan menurut saya ini kekuatan. Kita jangan kehilangan identitas Kristiani karena mungkin telah dikuasai oleh sikap egosentris, egoisme. Akhirnya kehilangan identitas. Sikap acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan keberadaan sesama. Tapi mari kita baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku bantu, baku-baku peduli, baku-baku tolong, baku-baku kasih kasih ampun, kasih maaf, itu menurut kita. Dan ini kekuatan untuk menghadapi tantangan. Sama kan tuh di Yerusalem ketika Paulus menginstruksikan jemaat-jemaat Galatia, Korintus, orang ditantang luar biasa tantangannya. Ditantang oleh kekuasaan, ditantang oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan kekristenan, luar biasa. Tapi jemaat itu tetap tumbuh, kenapa? Karena orang punya kekuatan tadi semangat untuk berempati. Bukan sebaliknya. Tak kira bukan saatnya, bukan cara yang terbaik di tengah-tengah keadaan seperti ini. Orang harus saling mempersalahkan, baku fitnah, baku jual. Saya sering baca Facebook Bapak Ibu. Kemain orang ramai bercerita tentang BLT, bansos. BLT, bansos. Kau bilang pemerintahnya tidak beres dan sebagainya. Bilang kata sunyak makang. Bapak Ibu sudah. Tidak pikir-pikir bilang sunyak makang, bebas status. Berarti kalau beli pulsa ada, beli paket data ada, mari beli makannya ada. Itu begitu. Karena mungkin ada kurangnya, ya toh? Tak kira pasti juga mungkin ada kurang. Tapi
bukan menyelesaikan. Kalau orang salib apa itu mempersalahkan. So bilang ya beres, so ini korupsi, so segala macam. Bukan saatnya. Itu betul tuh orang jaga bilang. So bagus kata ada pakai masker bu ya. Pakai masker supaya apa? Supaya tutup terus tu mulu. Kalau tutup tu mulu, tak berhenti kata tu Carlota. Mar, ada orang bilang ya, tutup di mulu, bajadi di jari. Jadi sama aja, susah. Toh, tutup kata tu mulu supaya stop tu Carlota. Tu bibir-bibir itu, mar, tutup di mulu, bajadi di jari. Itu kata orang. Ini persoalan kita. Jadi, maka itu mari Bapak Ibu Saudara, saya kira saya akan akhiri khotbah ini. Mari kita semua berjuang untuk menjadi berkat bagi semua orang dalam segala hal. Bukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan orang lain. Orang dipanggil, semua kita. Saya kira juga lebih khusus orang hamba-hamba Tuhan. Untuk berjuang, berusaha untuk supaya orang kehadiran berarti. Kehadiran kita boleh jadi berkat. Antara lain dengan apa tadi? Saya sebut istilah tadi, belajar dari Paulus, menjadi pelayan yang berempati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita menyambut dengan menyanyi lagu Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. kerajaan Allah Penuh Dia itu berita bagi isi dunia. Jemaat sekalian, kita akan melaksanakan pengutusan dan penerimaan para hamba-hamba Tuhan ini. Karena itu sebelumnya kita dengar pembacaan surat keputusan. Jemaat sekalian, baik kami akan membacakan surat keputusan. Yang pertama, Gereja Masihi Injili di Minahasa, surat keputusan nomor B1037 tahun 2020 tentang mutasi pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus kepala gereja dan Tuhan dunia. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan mutasi bagi pekerja GEMIM khususnya pendeta. Mengingat Tata Gereja GEMIM 2016, Peraturan tentang Sinode bab 5 pasal 15 ayat 5 dan Peraturan tentang Pekerja GEMIM bab 2 pasal 3 ayat 1 dan bab 3 pasal 6 ayat 1 sampai 3. Memperhatikan hasil keputusan rapat BPMS GEMIM tanggal 13 Januari 2020 memutuskan menetapkan: pertama, membebaskan pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol
dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendeta Jemaat Sion Ranowangko dan di wilayah Tondano 1. Kedua, menempatkan dan menugaskan pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol ke Jemaat Sentrum Tatelu Warokapas wilayah Tatelu untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Ketiga, kesejahteraan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bertugas. Keempat, pelaksanaan serah terima atau pisah sambut pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 22 Januari 2020, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minasa. Ketua sudah bertanda Pendeta Dr. Hein Arina, Sekretaris sudah bertanda Pendeta Ever A.A. Tangel STH MPDK. Diberikan kepada Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol, tembusan 1, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Ranowangko, 2, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tatelu Warokapas, 3, Badan Pekerja Majelis Wilayah Tondano 1, 4, Badan Pekerja Majelis Wilayah Tatelu, 5, Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus Sinode Gemim. Selanjutnya, surat yang kedua, Gereja Masehi Injili di Minasa, surat keputusan nomor B1038 tahun 2020 tentang penempatan Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minasa menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta untuk menjawab kebutuhan pelayanan di jemaat, maka dipandang perlu untuk menempatkan pelayanan khusus pendeta. Mengingat Tata Gereja Gemim 2016, Peraturan tentang Sinode bab 5 pasal 15 ayat 5, dan Peraturan tentang Pekerja Gemim bab 2 pasal 3 ayat 1, bab 3 pasal 6 ayat 1 sampai 3. Memperhatikan hasil keputusan rapat BPMS Gemim tanggal 13 Januari 2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, menempatkan Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH di Jemaat Karmel Paslaten wilayah Likupang 3 dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat. Kedua, kesejahteraan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bertugas. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 22 Januari 2020, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minasa. Ketua sudah bertanda Pendeta Dr. Hein Arina, Sekretaris sudah bertanda Pendeta Ever A.A. Tangel STH MPDK. Diberikan kepada Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH, tembusan 1, Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tatelu Warokapas, 2, Badan Pekerja Majelis Jemaat Karmel Paslaten, 3, Badan Pekerja Majelis Wilayah Tatelu, 4, Badan Pekerja Majelis Wilayah Likupang 3, 5, Bidang Pekerja Gemim dan Pelsus Sinode Gemim. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih. Diundang untuk berdiri bagi yang berhubungan Pendeta Lady maupun Pendeta Jelita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa pada hari ini melalui ibadah ini akan dilaksanakan pengutusan Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH dan penerimaan Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol. Acara ini dilaksanakan sebagai perwujudan ketaatan kita kepada Tuhan. Dunia ini, negara kita ini, dan Gereja Masehi Injili di Minasa ini adalah kepunyaan Tuhan. Semua warga gereja dipanggil oleh Tuhan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah, bukan hanya untuk kita kini dan di sini, tapi juga untuk kehidupan umat Tuhan di waktu-waktu selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Sebagai orang beriman, maka patutlah saya menyampaikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang dianugerahkannya kepada saya
selama melaksanakan tugas pelayanan sebagai pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, wilayah Tatelu. Kiranya semua yang baik yang saya telah lakukan menjadi berkat bagi warga jemaat di sini dan bagi masyarakat pada umumnya. Kami sungguh bersyukur kepada Allah karena di hari ini kami telah turut di dalam pertolongan-Mu untuk menjaga dan mendampingi hamba-Mu ya Tuhan dalam pelayanannya bersama keluarga kepada kami jemaat-Mu dalam tahun-tahun pemberian-Mu. Dan terima kasih atas kebersamaan dalam pelayanan selaku vikaris pendeta dan pendeta jemaat yang sudah dilakukan kepada kami, yaitu dia yang kami kenal sebagai Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH. Terpujilah nama Tuhan. Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH yang telah memberi diri dalam tugas-tugas sebagai pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, wilayah Tateru. Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada keluarga dan jemaat sekalian di sini. Dan kepada Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol, saya mengucapkan selamat bertugas dan selamat melayani sebagai pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, wilayah Tatelu. Yesus Kepala Gereja akan memimpin, menolong, dan menghibur saudara dalam tugas dan pelayanan. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus, maka saya menerima tugas pelayanan selaku pendeta sambil memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, serta topangan dan dukungan pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, wilayah Tatelu. Berilah pertolongan-Mu, ya Tuhan. Kami menyambut kedatangan saudara dan keluarga. Tuhan pasti akan membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang bersama dalam pengenalan akan kasih dan rahmat Yesus Kristus. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, untuk itu biarlah dalam segala pelayanan yang kita lakukan, kita bertekad hendak melakukannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sambil menyanyi Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik
Bapak Ibu Jemaat, kita sudah membawa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur di dalam ibadah hari Minggu ini, di dalam ibadah pengutusan dan ibadah penerimaan pendeta. Di ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan kami membawa persembahan. Persembahan yang kami bawa di dalam kotak persembahan, dan ada juga persembahan untuk kotak pembangunan. Dan kami pun memberikan persembahan melalui ucapan syukur akan hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan, maupun ucapan syukur lainnya. Begitu pula kami juga memberikan ucapan syukur sampul perpuluhan. Diberkatilah persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kami memperoleh berkat daripada-Mu. Tuhan, terimalah juga persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Persembahan hidup kami Tuhan, yang melayani dan yang mengajarkan kami untuk berempati. Ajarilah kami Tuhan untuk menolong dan selalu bisa memberikan rasa empati dengan menanggung beban sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Amin. Kita menyanyi, mampirlah dengar doaku. Doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini yang memungkinkan kami untuk boleh ada dalam persekutuan denganmu. Tapi juga terima kasih karena kami sudah dapat melaksanakan pengutusan dan penerimaan hamba-hambamu. Kami berdoa kiranya hikmat-Mu yang sempurna akan memampukan hamba-hamba-Mu ini untuk betul-betul dapat berbuat yang terbaik dalam kerja pelayanan mereka bagi Tuhan, tetapi bagi gereja-Mu ini juga. Pakai mereka Bapa untuk menjadi berkat. Kehadiran mereka dapat membuat jemaat yang mereka layani semakin maju, semakin bertumbuh, semakin eksis. Kehadiran mereka betul-betul dapat mendatangkan sukacita. Dan berkati juga keluarga mereka masing-masing. Suami, anak-anak, orang tua yang tentu terus memberi support dalam kerja pelayanan mereka. Berkatilah kehidupan mereka
harapan-harapan mereka dalam membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka. Dan terima kasih atas persekutuan ini yang telah menghadirkan juga jemaat-Mu dari berbagai tempat. Hamba-hamba-Mu yang boleh juga menyatu dalam persekutuan ini. Ketua Jemaat Karmel Paslaten yang adalah juga Ketua Wilayah Likupang 3 Pendeta Jeffrey Nixon Rudi Kalangi, dan pelayan khususnya, tapi juga jemaat yang dari Sion Ranowangkok Tondano 1, para pelayannya, tapi juga Engkau memberkati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta DC Waworuntu STH. Tak terkecuali para pelayan-pelayan-Mu yang juga telah turut hadir dan mengambil bagian dalam pelaksanaan peribadatan ini, Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas wilayah Tatelu. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Fristi Arthur Kelung MTH dalam tugas-tugas dalam menata organisasi, tapi juga dalam tugas fungsionalnya sebagai seorang pendeta. Hikmat-Mu yang sempurna akan memampukan hamba-Mu ini dalam berbagai hal, suka duka dalam kerja pelayanan. Begitupun juga Pendeta Yunike LD Tuege STH bersama keluarga mereka masing-masing diberkati. Para pelayan-pelayan-Mu Penatua Syamas, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau terus beri mereka semangat dan sukacita untuk mau melayani. Tapi juga semua perangkat pelayan yang ada di jemaat ini, tak terkecuali yang juga telah terlibat dalam penyelenggaraan ibadah ini, Kiboris, Kantoria, Operator LCD, semua yang telah terlibat, pegawai kantor, kostor, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa atas persekutuan ini. Dan Engkau terus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami tidak kehilangan jati diri kekristenan untuk terus memiliki semangat, simpati dan empati. Apalagi ketika kami harus menghadapi secara bersama bencana besar yang melanda dunia ini, termasuk kami, COVID-19. Kami boleh berjalan bersama, saling bantu, saling menopang, saling menolong. Tapi juga Tuhan kami berdoa, berilah kesehatan, beri kekuatan, kemampuan kepada pemerintah, pada para medis, tapi juga seluruh bangsa Indonesia dan dunia ini untuk mau bersatu melawan COVID-19 ini. Karena kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami semua itu ada dalam kendali-Mu. Karena itu kami berdoa, kami semua satu hati bermohon, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Dan Engkau terus memberkati kerja dan pelayanan pemerintah dan gereja dalam memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi juga aksi-aksi nyata. Biarlah semua itu boleh bermanfaat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu bagi anggota jemaat yang saat ini sedang bersyukur, apakah itu karena ketambahan umur, merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Engkau mencurahkan berkat bagi mereka. Bagi mereka yang bersyukur,
kiranya sukacita mereka akan terus mewarnai kehidupan mereka hari demi hari, dan terus mau bersyukur kepadamu. Tapi juga bagi mereka yang sakit, bagi yang dirawat di rumah sakit, sementara pemulihan di rumah, Engkau kiranya juga memberkati hidup mereka, beri mereka kekuatan, beri mereka pemulihan, kesembuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Tapi juga semua orang yang membutuhkan pertolongan kasih Tuhan, kiranya Engkau Bapa yang adalah sumber sukacita dan berkat akan hadir dan menyatakan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, ini kami semua, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi Kristus yang telah mengajar murid-murid berdoa, saat ini kami akan ucapkan bersama. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengar warta pelayanan, dilanjutkan dengan beberapa sambutan. Jemaat sekalian, sebelum kita mengikuti warta atau informasi pelayanan, kita ikuti sambutan dari pemerintah Desa Warukapas yang langsung dikalimatkan oleh pejabat hukum tua Desa Warukapas yang terkasih Bapak Syamas Lori Moninga. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Yang saya hormati Kadim saat ini, Pendeta Luki Paulus Tumbelaka MTH, yang sudah melayani saat ini ibadah pengutusan dan penerimaan pendeta. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas, Bapak Pendeta Fristi Arthur Kelung MTH bersama pelayan khusus. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Sion Ranowangko wilayah Tondano 1 bersama pelayan khusus yang ada. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Karmel Paslaten wilayah Likupang 3 bersama pelayan khusus yang ada, bahkan panitia pelaksana pengutusan dan penerimaan pendeta saat ini, bahkan yang menjadi pokok saat ini yaitu yang saya hormati Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH Nyonya Kumowal. Yang saya hormati Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol Nyonya Rodonowo, yang semuanya saya kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita melaksanakan pengutusan dan penerimaan itu sesuai dengan tata gereja, yaitu menyangkut pelayanan. Tentunya kita
berjemaat, bermasyarakat, semuanya diikat dengan aturan. Untuk itu saya selaku pemerintah Desa Warukapas menyampaikan selamat bagi kedua pendeta, baik Pendeta Lady Diana Lumewan Kaseger STH yang sudah melayani di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Banyak berkat jemaat terima atas pelayanan ibu bersama dengan keluarga. Untuk itu saya selaku pemerintah dan selaku pelayan khusus menyampaikan terima kasih banyak atas pemberian dari Ibu Pendeta Lady bersama keluarga dalam melayani jemaat, bahkan selamat melayani tugas yang baru di Jemaat Paslaten. Dan kemudian saya selaku pemerintah menyambut dan menerima selaku pemerintah di dalamnya pemerintah Warukapas buat Ibu Pendeta Jelita Novia Dolin Mongdong Esteol Nyonya Rondonowo selamat melayani di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Untuk itu selaku pemerintah mengajak bagi kita semua, mari kita kerjasama dalam melayani pelayanan Tuhan. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing mengikuti acara saat ini, mari topang bersama akan pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama pemerintah menyampaikan banyak selamat bertugas. Terima kasih. Disampaikan terima kasih untuk sambutannya. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita ikuti penyerahan cenderamata, tanda kasih atau apapun bahasanya, dan kami mengundang Bendahara Jemaat Ibu Syamas Fali Tangka BC SPD untuk menyerahkan dan diundang kepada Pendeta Lady mengambil tempat di bagian depan. Ya. Sebagai tanda kasih selama pelayanan mulai dari vikaris sampai dengan pendeta Lady, Bapak juga diundang mendampingi Ibu. Kami Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas akan memberikan ucapan terima kasih lewat tanda kasih cenderamata dengan uang tunai sejumlah 15 juta rupiah. Jangan dilihat dari DP besar, tapi inilah ucapan terima kasih. Ya, kami persilakan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan saat ini kita ikuti ucapan terima kasih yang langsung disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas, diundang Bapak Pendeta Fristi Artukelung MTH. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengantar kita untuk ada dalam persekutuan di minggu keempat di bulan Juni ini, dan di dalamnya kita melaksanakan pengutusan dan penerimaan pendeta jemaat Pendeta Lady Kumual Keseger diutus ke Jemaat Karmel Paslaten dan menerima Pendeta Julita Mongdong di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Tentu atas nama jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Pendeta Lady telah melaksanakan dan menjalani tanggung jawab pelayanan sebagai vikaris
pendeta selama 1,5 tahun pada bulan Februari diteguhkan di jemaat ini dan telah membantu pelayanan hampir juga 2 tahun sama-sama dengan jemaat. Yang pasti banyak buah-buah yang sudah kami nikmati sebagai jemaat di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan. Harapan kami jemaat, kiranya hal itu dapat diteruskan di jemaat Karmel Paslatan wilayah Likupang 3. Dan menyambut dengan penuh sukacita Pendeta Yulita, Mongdong kiranya terbangun kerjasama yang baik di antara pendeta, baik itu saya dan juga rekan pendeta jemaat yang lain. Kiranya terbangun dan terpelihara sinergitas yang baik dengan badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus, tapi juga seluruh jemaat. Saya percaya kita semua adalah pendeta yang Tuhan utus, yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Jalanilah tanggung jawab ini dalam kapasitas kita. Kalau tadi pendeta Jeffrey katakan di jemaat Karmel bahwa yang penting sekali sebagai pendeta jemaat adalah rajin. Memang berbeda dengan menjadi ketua jemaat, bukan cuma rajin, biar rajin sekali, tapi tetap dalam tanggung jawab manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan, ya pasti ada yang bilang, oh tidak ikut pak kita, oh ikut pak kita. Itulah risiko sebagai ketua jemaat yang tidak dimiliki oleh pendeta jemaat. Karena itu selamat melayani kepada pendeta Lady di jemaat yang baru. Selamat datang kepada pendeta Julita. Dan saya menyampaikan terima kasih juga kepada teman-teman badan pekerja, teman-teman pelayan khusus, terlebih seluruh jemaat. Karena kehadiran pendeta baik datang maupun pergi senantiasa dilayani dengan baik. Dan kiranya ini adalah nilai-nilai atau buah-buah dari kedewasaan iman jemaat yang terus terpelihara, yang terus bertumbuh di tengah-tengah karya juang sampai saat ini. Selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih pada Kadim, Bapak Pendeta Luki Tumbelaka MTH bersama Ibu yang hadir, yang telah memberi diri dalam pelayanan di hari ini. Tuhan memberkati kerja kepelayanan sebagai Sekretaris Departemen Bidang Pekerja Gemim Sinode Gemim, memberkati bersama istri, memberkati bersama ketiga anak. Yang cucu Kang? Oh belum. Nah, menanti cucu lagi Pak Pendeta. So ada satu yang kawin tapi sementara menanti cucu. Terima kasih kepada pejabat hukum tua Desa Warukapas, Bapak Syamas, mesti sebut tuh Syamas. Bapak Syamas Adri Lori Meningka yang sudah membawa sambutan dalam ibadah ini bersama Ketua Tim Penggerak PKK yang hadir juga, karena kebetulan Ketua Tim Penggerak PKK juga adalah Ketua Tim Kerja pelaksanaan pisah pengutusan dan penerimaan pendeta. Bersama tim kerja yang sudah mempersiapkan pelaksanaan ibadah ini. Banyak terima kasih kepada
Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus Jemaat Sion dan Wangkok Wilayah Tondano 1 yang boleh hadir dalam ibadah ini, begitupun Badan Pekerja, Majelis Jemaat Karmel Paslaten sudah hadir, Ketua Wilayah sekaligus Ketua Jemaat Pendeta Jeffrey Rudy Nixon Kalangi. Dia juga sementara menanti pasangan. Kalau untuk Kadin menanti cucu, menanti pasangan. Bersama Badan Pekerja Pelayan Khusus boleh hadir dalam ibadah ini. Makasih banyak semua yang boleh terlibat, mulai dari singers, pemain keyboard, juga tim kerja multimedia, teman-teman Badan Pekerja Pelayan Khusus. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Fristi Arto Kelong MTH yang boleh memberi sambutan sekaligus ucapan terima kasih. Dan jemaat sekalian, warta pelayanan hari ini tentunya informasi kepada seluruh jemaat sentrum Tatelu Warukapas, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu disampaikan untuk ibadah, baik ibadah kolom dan ibadah hari Minggu masih dilaksanakan di rumah masing-masing lewat rekaman yang akan disiarkan baik pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan membacakan daftar pengumuman nikah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Daftar untuk pengumuman nomor 331/6 Romawi /2020. Hari ini Senin tanggal 22 Juni 2020. Saya Dudi HS Fata SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, mengumumkan di kantor ini, yakni tempat menyelenggarakan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 jam 14 WITA, tempat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas bermaksud hendak melangsungkan pernikahan nama calon suami Teofani Firman Ngion, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Jaga 8 Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Robi Luki Ngion, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Jaga 8 Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe. Dan Oktovin Rononuwu, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru, tempat kediaman Jaga 8 Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe. Dan nama calon istri Vanessa Yunike Pinontoan, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Jaga 4 Desa Kelabat, Kecamatan Dimembe. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Veki Pinontoan, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Jaga 4 Desa Kelabat, Kecamatan Dimembe. Dan Ravelin Meske Lumi, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jaga 4 Desa Kelabat, Kecamatan Dimembe. Informasi kepada jemaat bahwa kedua calon beribadah pada tadi di Jemaat Immanuel Kelabat. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sudah bertanda Dudi HS Fata SH. Demikian pembacaan
pengumuman nikah, dan demikian informasi pelayanan. Terima kasih. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah ini diundang berdiri. Nyanyian penutup, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Makasih, ibadah kita telah selesai. Demikian ibadah kita sudah selesai. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan yang boleh menuntun ibadah saat ini boleh selesai, dan disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada semua perangkat pelayanan yang bertugas. Terima kasih kepada seluruh jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 14, ataupun Bapak Ibu Saudara-saudara yang sempat atau bersama-sama dalam ibadah saat ini melalui live streaming Facebook Sentrum Tatelo Warukapas. Dan pada kesempatan ini disampaikan kepada Pendeta Lady, tadi sudah diacarakan pemberian tanda kasih, ucapan terima kasih dari jemaat. Nah, sebentar akan menyusul ada pemberian ucapan terima kasih dari kolom-kolom. Oleh sebab itu, kepada pelayan khusus kolom 1 sampai dengan 14, barangkali yang masih berada di rumah untuk segera siap-siap, karena situasi pandemi kami secara bergantian selesai ibadah ini, kolom-kolom pelayan khusus akan berada di gereja. Jadi Bu Pendeta jangan dulu cepat-cepat pulang. Demikian, terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena perjalanan ibadah ini boleh selesai dengan baik. Ibadah pengutusan dan penerimaan
yang telah dipimpin oleh Kadim Bapak Pendeta Luki Paulus Tumbelaka MTH, kiranya Tuhan senantiasa menambah-nambahkan berkat di tengah-tengah kepelayanannya di Badan Pekerja Majelis Sinode. Kiranya dari pelayanannya dia mampu memberikan pertumbuhan, bahkan memberi buah-buah berkat bagi banyak orang. Demikian pula di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Begitupun bagi Ibu Pendeta Lady Kaseger Sarjana Teologi yang akan bertugas di tempat yang baru. Tuhan berkati. Demikian pun dengan Ibu Pendeta Jelita Mongdong, Tuhan berkati ketika akan bertugas di Jemaat Sentrum Tatelu Warukapas. Berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, selalu mau bersikap simpati, bahkan berempati terhadap sesama kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bergantian diundang jemaat atau Badan Pekerja Karmel dulu kan, Karmel Paslaten. Setelah ini dari Jemaat Sion Branowako. Sesudah dari Jemaat Karmel Paslaten diundang Jemaat Sion Branowako.
Selanjutnya diundang dari Badan Pekerja Sion Ranowangko. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih. Yesus, sejauh langit Jangan lupa tim kerja Pendeta Jemaat, kita bawa foto. besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu, untuk gambar nanti dilanjutkan sebentar. Kita akan berdoa makan.